Tajalli dat, sifat, asma, dan af'al. Sebuah penyingkapan puncak ilmu ma'rifatullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan cahayanya semesta tersingkap, dengan kudratnya segala wujud berdiri, dengan kasihnya segala kehidupan bernafas, dan dengan ilmunya segala rahasia tersimpan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, pembawa cahaya kebenaran, dan pembuka hijab yang menutup hati manusia dari mengenal Tuhannya. Dalam perjalanan ma'rifatullah, manusia melalui berbagai maqam atau kedudukan dan marhalah atau tingkatan. Sebagaimana para ahli hakikat menjelaskan, inti dari ma'rifat ialah mengenal Allah, bukan dengan mata kepala, bukan dengan panca indera, bukan dengan akal semata, tetapi dengan hati yang disinari oleh nurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nuru samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surah An-Nur ayat 35. Cahaya yang dimaksud bukanlah cahaya yang terlihat oleh mata jasad, tetapi cahaya maknawi yang menyingkap hakikat, sehingga seorang hamba mampu melihat dengan mata batin bahwa segala sesuatu tidak pernah terlepas dari tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para arif billah menyebut tingkatan penyaksian itu sebagai tajalli. Tajalli berasal dari kata jala, yang berarti tampak atau tersingkap. Maka tajalli adalah penyingkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sesuai dengan tingkat kesiapan hati hamba itu. Dalam ilmu marifat, tajalli terbagi ke dalam 4 tingkatan. 1. Tajalli dat. 2. Tajalli sifat. 3. Tajalli asma. 4. Tajalli af'al. 4 tajalli ini bukan 4 Allah, bukan 4 wajah Allah, bukan pula 4 hakikat yang terpisah. Semuanya adalah satu, hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan tingkat penyaksian hamba. Tajalli dat. Tajalli dat adalah kesadaran hakiki bahwa yang hidup dalam diri kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Segala kehidupan yang ada dalam jasad manusia bukanlah kehidupan yang berdiri sendiri, melainkan pancaran dari Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada yang Maha Hidup, yang tidak akan mati. Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Nafas manusia keluar masuk, naik turun, hanyalah sarana. Hakikatnya, nafas itu hidup karena ada yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ruh dicabut, maka nafas berhenti, jantung berhenti, dan jasad kembali menjadi tanah. Disinilah letak tajalli dat. Hamba menyadari bahwa kehidupannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan semata-mata karena Allah. Inilah makna firman-Nya, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan aku tiupkan kepadanya ruh dariku. Quran Surah Shad ayat 72. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan aku ciptakan ruh untuknya, tetapi aku tiupkan ruhku. Artinya ruh manusia adalah pancaran tajalli dat Allah, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Maka orang yang sampai pada tajalli dat akan selalu merasa bahwa dirinya bukan dirinya, hidupnya bukan hidupnya, geraknya bukan geraknya. Ia menyaksikan kehidupan hanyalah milik Allah yang dipinjamkan kepadanya sebentar untuk menempuh jalan ujian di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri di sini bukan sekedar mengenal jasad, bukan mengenal nama, bukan mengenal sifat insaniah, tetapi mengenal hakikat bahwa hidup dalam diri hanyalah Allah semata. Ketika hamba sampai pada kesadaran ini, ia pun bernafas dengan nama Allah. Setiap keluar masuk nafasnya menjadi dzikir tanpa suara. Tarikan nafasnya adalah hu, dia, dan hembusannya adalah Allah. Nafasnya menjadi saksi bahwa tiada kehidupan kecuali karena Allah. Tajalli sifat. Setelah menyadari bahwa hidupnya hanyalah tajalli dzat Allah, seorang salik naik ke makom berikutnya, yaitu tajalli sifat. Tajalli sifat berarti menyadari bahwa yang berlaku dalam diri bukanlah sifat insani, melainkan 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 sifat itu adalah sifat wajib bagi Allah yang mencakup wujud, qidam, baqa, mukhallafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Para ulama menyatakan bahwa apabila seorang hamba benar-benar memahami dan menyaksikan sifat-sifat ini, maka ia tidak lagi melihat sifat dirinya sebagai sifat yang berdiri sendiri. Misalnya ketika ia melihat, hakikat yang melihat bukanlah matanya, tetapi Allah yang maha melihat. Ketika ia mendengar, hakikat yang mendengar bukan telinganya, tetapi Allah yang maha mendengar. Ketika ia berkehendak, hakikat yang berkehendak bukan nafsunya, tetapi Allah yang maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Inilah tajalli sifat. Hamba menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah. Maka ia tidak sombong dengan kepandaian, tidak ujub dengan amal, tidak bangga dengan kekuatan, sebab semua itu bukan sifat dirinya, melainkan tajalli sifat Allah yang dipinjamkan sementara. Tajalli asma. Apabila seorang hamba sudah sampai pada penyaksian sifat, ia akan naik ke makam tajalli asma. Tajalli asma adalah kesadaran bahwa segala nama Allah berlaku meliputi dirinya. Allah memiliki 99 nama yang termaktub dalam Asmaul Husna, tetapi hakikatnya nama Allah tidak terbatas. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan ila wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menjaganya, maka ia masuk surga. Namun para arif billah menjelaskan bahwa nama Allah yang ke-100 bukanlah nama yang berhuruf atau bersuara. Ia adalah la sautin wala harfun, yaitu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Inilah nama yang meliputi segala nama. Nama ini tidak bisa ditulis dengan tinta, tidak bisa diucapkan dengan lidah, tidak bisa didengar dengan telinga. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang fana dalam zikir. Nama inilah hakikat dari kalimat tauhid La ilaha illallahu. Apabila seorang hamba sampai pada tajalli asma, maka seluruh keberadaannya menjadi zikir. Ia tidak lagi hanya menyebut nama Allah dengan lisan, tetapi setiap detak jantungnya, setiap nafasnya, setiap lintasan hatinya menjadi lautan asma Allah. Tajalli af'al.
Puncak dari perjalanan ini adalah tajalli af'al. Tajalli af'al adalah kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun gerakan, diam, kejadian dan peristiwa yang keluar dari kudrat dan irodatnya. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna ila ayyasya'allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali bila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Dan juga firman-Nya, "Fa aynama tuwalu fasamma wajhullahi." Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Orang yang menyaksikan tajalli af'al tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku hakiki. Ia hanya melihat dirinya sebagai wasilah. Maka ia tidak sombong bila berhasil, tidak putus asa bila gagal, tidak mengeluh bila diuji, tidak tergoda bila diberi nikmat, sebab semua itu ia kembalikan kepada af'al Allah semata. Inilah makam para wali, di mana mereka tidak lagi memandang apapun selain Allah. Mereka melihat perbuatan manusia, tetapi hakikatnya yang berbuat adalah Allah. Mereka melihat gerakan semesta, tetapi hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah. Tajalli dat sifat, asma, dan af'al adalah 4 makam penyaksian yang membawa seorang hamba kepada ma'rifatullah. Tajalli dat menyingkap bahwa hidup dalam diri hanyalah Allah. Tajalli sifat menyingkap bahwa sifat dalam diri adalah sifat Allah, bukan sifat insan. Tajalli asma menyingkap bahwa segala nama Allah meliputi diri, hingga pada namanya yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tajalli af'al menyingkap bahwa segala perbuatan dan kejadian hakikatnya adalah perbuatan Allah. Dengan menyadari keempat tajalli ini, seorang hamba fana dari dirinya, lalu baka dengan Allah. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup karena Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Inilah puncak marifat, menyaksikan Allah dalam zat, sifat, asma, dan af'alnya, sehingga tiada lagi yang tersisa selain Dia. Perluasan tentang tajalli zat. Hidup itu hanya Allah, hakikat yang lebih dalam. Tajalli zat adalah pengalaman langsung bahwa yang hidup dalam diri hanya Allah. Ini bukan sekedar ide abstrak, tetapi kesaksian eksistensial. Ketika hati terjaga, yang dirasakan sebagai aku menjadi samar. Dan yang nyata adalah kehidupan yang terus-menerus hadir. Al-Hayy. Pengalaman ini sering muncul lewat penyingkapan halus ketika nafas ditengok, ada yang bernafas. Ketika hati tenang, ada kesadaran yang memelihara segala berlangsung. Dalil ruhani dan tekstual. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsunya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Dan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguh urusannya bila Dia menghendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Quran Surah Yasin ayat 82. Ayat-ayat semacam ini menegaskan bahwa segala hidup dan kejadian bersumber dari kehendak dan kehadirannya. Tanda-tanda batin pengalaman tajalli zat. Hilangnya rasa kepemilikan atas aku, dan timbulnya kesadaran bahwa segala aktivitas hidup adalah dipinjamkan. Ketenangan total dalam menghadapi kematian, sakit, kehilangan, karena yang disaksikan adalah kehidupan yang kekal.
Setiap gerak tubuh dan pikiran menjadi seperti refleksi yang muncul dan lenyap tanpa identifikasi berlebih. Bahaya penafsiran salah. Kesaksian ini harus dipahami dalam bingkai tauhid, tidak meniadakan transendensi Tuhan. Menyaksikan hidup itu Allah bukan berarti menyamakan diri dengan Allah secara substansial, tidak menjadi Tuhan. Ia menegaskan, hidup di dalam diri adalah manifestasinya, sementara zatnya tetap maha transenden. Perluasan tentang tajalli sifat, 20 sifat yang bekerja. Makna mendalam. Tajalli sifat adalah penyaksian bahwa yang bekerja dalam diri bukan sifat manusia biasa, melainkan sifat-sifat ilahiyah yang tampak melalui medium diri, melihat, mendengar, ingin, berkuasa, mengetahui, hidup, dan seterusnya. Ini membawa hamba dari identifikasi dengan persona ke pengakuan akan sifat-sifat yang meminjamkan diri. Praktik kontemplatif pada sifat, metode yang sering diajarkan. Pilih satu sifat ilahiyah per sesi, misalnya Al-Hayy, maha hidup, Al-Alim, maha mengetahui, Al-Basir, maha melihat. Duduk tenang, tarik perhatian ke pusat hati, renungkan sifat itu, apa manifestasinya dalam tubuh. Detak jantung sebagai tanda hayah, persepsi mata sebagai manifestasi basir. Lihatlah bahwa fungsi-fungsi itu bekerja bukan karena aku, melainkan karena keberadaan yang lebih dalam. Keterampilan, ma'rifat yang berkembang. Menjadikan sifat sebagai cermin, ketika marah muncul, saksikan di mana kudrah dan iradah ilahi. Menjadi wasilah, saluran bagi sifat-sifat itu untuk bekerja demi kebaikan. Etika pengalaman sifat. Orang yang mengalami tajalli sifat harus semakin rendah hati karena menyadari bahwa segala pencapaian bukan milik diri. Sebaliknya, bila pengalaman ini memupuk ujub atau keangkuhan, itu tanda pengalaman itu belum matang atau terselubungi nafsu. Perluasan tentang tajalli asma, nama-nama Allah dan nama ke-100. Asmaul Husna sebagai jalan dan peta. Asma'nya, nama-nama indah, adalah pintu masuk menuju pengenalan. Setiap nama memanggil suatu cara hadirnya. Ta'abbud dengan nama-nama itu membuka pengalaman asma'. Nama ke-100, la sautin wala harfun. Ketika engkau menyingkap lebih dalam, sampai pada nama yang tak berhuruf dan tak bersuara, ia adalah aspek yang meliputi semua nama. Tak bisa ditulis, tak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan sebagai sunyi yang penuh. Ini bukan kata, tetapi realitas yang mendasari nama-nama. Dalam tradisi para arif, ini adalah pusat kesaksian. Semua nama sebagai wajah-wajah dan nama yang ke-100 itu adalah inti yang tak terucap. Praktik khusus untuk asma. Zikir nafas intensif. Sambungkan helai nafas dengan nama. Contoh, hirup perlahan sambil menengok hati. Dia. Hembus sambil menghayati Allah. Untuk latihan lanjutan, arahkan niat kepada satu nama, misalnya Ar-Rahman, selama beberapa menit, lalu biarkan hati menyelam ke dalam kehadiran nama itu tanpa suara. Zikir diam, sukut. Setelah pengulangan nama, biarkan sunyi. Nama yang paling dalam kerap terungkap lewat sunyi hati. Permasalahan teologis yang harus diwaspadai. Mengklaim telah menjadi nama bukanlah klaim yang benar. Yang benar adalah menyaksikan nama bekerja. Tegaskan bahwa nama-nama itu manifestasi kuasa dan rahmat Allah. Kita hanyalah medium. Perluasan tentang tajalli af'al. Segala perbuatan hanya perbuatan Allah. Makna, segala yang terjadi adalah af'al, perbuatan ilahi. Tajalli af'al adalah penyingkapan paling praktis. Ketika melihat peristiwa, jiwa yang bijak tidak sekedar melihat pelaku lahiriah, tetapi melihat tindakan ilahi yang melewati segala sebab. Ini menghasilkan sikap tawakul yang tidak pasif,
bekerja semampu lalu berserah hasil kepada Allah. Ayat pendukung, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Ayat ini sering dikaitkan dengan tajalli af'al. Wajah Allah meliputi segala kejadian. Praktik integratif. Niat sebelum beramal. Baca Bismillah dengan kesadaran bahwa tindakan itu akan menjadi wasilah bagi af'al ilahi. Pasca amal tawakul. Sukses atau gagal dilihat sebagai manifestasi iradat dan hikmah ilahi. Peranan sebab tidak menafikan sebab duniawi, sebab sebenarnya nyata, tetapi menyaksikan bahwa Tuhan menjadikan sebab-sebab itu sebagai sarana pekerjaannya. Maqam, hal, dan tanda-tanda spiritual, bagaimana membedakan pengalaman yang matang dan yang menipu? Maqam versus hal. Maqam adalah stasi yang stabil, hasil pendidikan hati yang panjang. Misalnya maqam taubah, ikhlas, sabar. Hal adalah keadaan sementara yang datang dan pergi, misalnya ekstasis spiritual. Tanda maqam yang autentik. 1. Konsistensi pada syariat dan tata krama. 2. Peningkatan akhlak, kasih sayang, pengabdian, kebersihan hati. 3. Keterbukaan dan tidak mencari popularitas. 4. Kesabaran menghadapi ujian, tidak berpencar karena pengalaman rohani. Tanda pengalaman yang patut dicurigai. Klaim supernatural tanpa sanad atau guru. Peningkatan rasa superioritas, menelantarkan kewajiban agama, menuntut uang atau ketergantungan kepada guru tanpa ukuran moral. Praktek terapan, latihan yang sederhana, aman, dan sesuai jalan ma'rifat. Catatan keselamatan, jangan menahan nafas secara ekstrem, latih dengan nafas alami. Jika ada riwayat gangguan mental, konsultasikan ke profesional dan guru rohani terpercaya. Terus jalankan kewajiban agama. Latihan-latihan ini pelengkap, bukan pengganti. Cari bimbingan guru yang soleh dan berilmu. Latihan A. Zikir nafas, dasar. 1. Bersuci kecil, wudu jika mungkin. Duduk tegak namun rileks. 2. Berniat untuk memperhatikan kehadiran Allah. 3. Tarik nafas perlahan melalui hidung, fokus ke pusat dada atau hati. Saat tarik, renungkan hu, yaitu kerjakan perhatian kepada kehadiran. 4. Hembus perlahan melalui mulut atau hidung, sambil dalam hati menyebut Allah. Bukan bersuara, melainkan hati menyebut. 5. Ulang selama 5-20 menit. Awali 5 menit tiap hari, tambah secara bertahap. 6. Akhiri dengan doa singkat, memohon perlindungan dari ujub dan kesesatan. Latihan B. Muraqabah sifat, terfokus. 1. Pilih satu sifat, misal Al-Alim. Selama sesi, 10-20 menit, tarik perhatian ke dimensi mengetahui dalam pengalaman, ingatan, persepsi, intuisi. Saksikan bagaimana ilmu bekerja dalam diri, munculnya ide, tiba-tiba teringat, dan sebagainya. Anggap semua itu sebagai karya nama Al-Alim. Tutup dengan syukur. Latihan C. Tafakur af'al, integrasi aktif. 1. Sebelum melakukan tindakan penting, misal berbicara pada orang lain atau bekerja, katakan dengan sungguh, Bismillahirrahmanirrahim, untuk memulai tindakan tersebut. 2. Jalankan tugas dengan itqon, yaitu kecermatan, lalu lepaskan hasilnya kepadanya. Renungkan bahwa tindakan itu adalah sarana af'al ilahi. Hubungan dengan guru atau mursyid dan sanad. Mengapa penting? Tajalli sering menuntun pada pengalaman intens yang butuh penapisan. Guru yang berpengalaman membantu membedakan hal yang murni dari ilusi nafsani.
Sanad, yaitu rantai ilmu, memberi pelindungan agar pengalaman tidak terkeluar dari kerangka syariat. Ciri guru yang dapat dipercaya: menekankan syariat, hidup sederhana, tidak haus dunia, dikenal amanah, mengarahkan murid pada amal sosial, tidak menyuruh murid mengklaim gelar gaib atau mengumbar pengalaman. Perbandingan singkat, wahdatul wujud versus wahdatus syuhud. Banyak pembahasan muncul tentang bagaimana menafsirkan tajalli. Dua istilah yang sering muncul: wahdatul wujud, kesatuan wujud, realitas terdalam hanya satu wujud, Allah. Makna ini perlu penyikapan hati-hati agar tidak terdengar panteistik atau menyamakan makhluk dengan Khalik. Wahdatus syuhud, kesatuan dalam penyaksian. Perbedaan ontologis dipertahankan. Allah tetap transenden, tetapi pengalaman menyaksikan menyatakan kesatuan dalam penghayatan. Di jalan makrifat yang seimbang, kita pegang tauhid tanzih, yaitu transendensi, sekaligus tasbih, kehadiran dalam ciptaan, melalui tajalli, tanpa mengaburkan beda substansial antara pencipta dan makhluk. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari: integrasi, bekerja. Sebelum memulai, niatkan bahwa bekerja adalah ibadah. Lakukan dengan kualitas, pasrahkan hasil. Ini praktik tajalli af'al. Berinteraksi, lihat wajah orang lain sebagai cermin wajah ilahi, bukan secara harfiah yang menghilangkan marwah manusia, melainkan memupuk kasih dan rasa hormat. Sakit dan menghadapi kematian, jadikan momen itu pengajaran tajalli zat, pengalaman bahwa hidup adalah amanah ilahi. Penutup, doa dan wasiat singkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kita cahaya dalam hati, menuntun kita pada makam yang selamat, menjaga kita dari ujub, dan menjadikan pengalaman-pengalaman batin kita sebagai sebab peningkatan akhlak dan pelayanan pada sesama. Doa sederhana untuk menutup latihan: Rabbi zidni ilman wa fahman wa hubban ilaika waj'al qalbi masjidan laka. Ya Rabbi, tambahkanlah aku ilmu, pemahaman, cinta kepadamu, dan jadikanlah hatiku tempat ibadah bagimu.